Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramadhani Nasution. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, sebelum saya memasuki ke pembahasan, saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana memiliki 5 poin. Yang pertama ialah kompetisi dasar, kedua indikator, ketiga tujuan, keempat materi, dan yang kelima kuis-kuis. Nah, di dalam kompetisi dasar itu kita diajak untuk menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua ada indikator-indikator. Nah, di dalam indikator itu kita dituntut untuk menunjukkan sikap yang selaras dengan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga ada tujuan, di mana tujuan itu setelah kita mengikuti pembelajaran, siswa dapat menunjukkan penghayatan dan pengamalan dari hasil-hasil analisis dan kesimpulan mereka tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang keempat ada materi, di mana kita tahu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagai seorang nabi dan rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, keadilan, kasih sayang, dan keharmonisan untuk seluruh makhluk, termasuk manusia, hewan, dan alam. Beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama, kasih sayang kepada sesama, di mana Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dan membantu tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Beliau selalu mendorong umat untuk menegakkan keadilan dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Yang kedua, perlindungan terhadap lingkungan. Nabi Muhammad menganjurkan untuk menjaga lingkungan dan tidak menebang pohon sembarangan dan tidak menyakiti makhluk hidup. Beliau bersabda bahwa menanam pohon adalah sedekah, dan bahkan memberikan air kepada hewan yang kehausan adalah perbuatan yang berpahala. Ketiga, kepedulian terhadap hak-hak hewan, di mana Nabi Muhammad melarang umatnya menyiksa atau memperlakukan hewan dengan kejam. Beliau pernah menegur sahabat yang membebani unta untuk secara berlebihan dan mengajarkan bahwa hewan pun memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Yang keempat, perdamaian dan toleransi. Selama hidupnya, Nabi Muhammad mendorong perdamaian dan toleransi antara umat beragama. Dalam Piagam Madinah, beliau menciptakan perjanjian yang menjamin hak-hak semua komunitas, baik muslim maupun non-muslim, untuk hidup berdampingan secara damai. Yang kelima, ada penyempurnaan akhlak, di mana Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau menjadi teladan dalam sifat jujur, amanah, rendah hati, sabar, pemaaf, dan menjadi pedoman hidup bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Dengan ajaran dan teladan mulianya, Nabi Muhammad bukan hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan poin yang terakhir, yaitu poin kelima, ada kuis. Baik, saya akan membacakan kuisnya. Di sini Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta karena A. Beliau hanya membawa kebaikan untuk umat Islam saja. B. Ajarannya membawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia dan makhluk lainnya. C. Beliau menghukum semua yang tidak seiman dengannya. D. Beliau hanya menjadi nabi bagi bangsa Arab. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.